Penutupan atau shutdown pemerintahan di Amerika Serikat yang bersifat parsial kini resmi menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Di mana hingga hari Minggu kemarin, shutdown parsial Amerika Serikat telah memasuki hari ke-44 atau melampaui shutdown sebelumnya yang terjadi pada November tahun lalu. Pemirsa, shutdown pemerintahan parsial di Amerika Serikat telah memasuki hari ke-44 dan telah berdampak pada layanan di bandara. Petugas imigrasi dan bea cukai pun diperbantukan untuk mengatasi kekurangan petugas di bandara. Penutupan atau shutdown pemerintahan di Amerika Serikat yang bersifat parsial kini resmi menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika Serikat. Di mana hingga hari Minggu kemarin, shutdown parsial Amerika Serikat telah memasuki hari ke-44 atau melampaui shutdown sebelumnya yang terjadi pada November tahun lalu. Shutdown parsial kali ini dipicu oleh tidak tercapainya kesepakatan antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat terkait pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Shutdown ini pun telah berdampak pada operasional bandara di seluruh Amerika Serikat akibat minimnya petugas bandara yang bekerja tanpa digaji. Ketidakhadiran ribuan petugas administrasi keamanan transportasi di pos pemeriksaan keamanan telah memicu antrean panjang pengguna bandara di Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius termasuk dalam persiapan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia yang akan dimulai pada Juni mendatang. Departemen Keamanan Dalam Negeri juga melaporkan sekitar 500 petugas administrasi keamanan transportasi telah mengundurkan diri selama masa penutupan ini. Dan pada Jumat lalu, sebanyak 3.560 petugas atau sekitar 12,35% dari total tenaga kerja nasional melaporkan sakit atau tidak hadir bekerja. Dan akibat kekurangan administrasi keamanan transportasi, pemerintah federal mengerahkan petugas imigrasi dan bea cukai ke berbagai bandara untuk membantu mengatasi gangguan perjalanan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Rusia resmi memberlakukan larangan ekspor bahan bakar minyak mulai 1 April 2026 mendatang. Ya, langkah proteksionis ini diambil guna mengamankan pasokan energi dalam negeri tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam stabilitas pasar minyak global. Mulai 1 April 2026, Rusia akan menghentikan seluruh pengiriman ekspor bahan bakar minyak ke pasar internasional. Keputusan ini diambil berdasarkan instruksi Wakil Perdana Menteri Alexander Novak guna mencegah lonjakan harga bensin di pasar domestik melampaui perkiraan. Meski aktivitas pengolahan minyak saat ini diklaim tetap stabil pada level Maret 2025, pemerintah Rusia memilih untuk mengamankan cadangan nasional demi menjamin kebutuhan warga di tengah ketidakpastian geopolitik global. Kementerian Energi Rusia melaporkan bahwa cadangan bensin serta solar saat ini masih berada dalam kategori aman berkat tingkat utilisasi kilang yang tinggi. Situasi pasar bahan bakar domestik terus dipantau secara ketat untuk memastikan pasokan produk minyak tetap stabil bagi industri dan masyarakat. Alexander Novak menegaskan bahwa rancangan keputusan larangan ekspor bensin ini adalah langkah prioritas untuk menstabilkan harga energi di tengah ancaman krisis yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat dari Moskow untuk memitigasi dampak rembetan konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran yang tengah menjerumuskan dunia ke dalam krisis energi. Dengan menahan pasokan di dalam negeri, Rusia berupaya menjaga ketahanan ekonomi nasional dari volatilitas harga minyak mentah dunia. Adapun para pengamat menilai langkah Rusia pada 2026 ini akan semakin memperketat suplai bensin global, mengingat posisi strategis Rusia sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, PT Kereta Cepat Indonesia China mencatat belasan ribu hingga puluhan ribu penumpang menggunakan layanan kereta cepat Wush selama arus balik Lebaran 2026. Adapun puncak sementara angkutan Lebaran 2026 terjadi pada Selasa 24 Maret 2026 dengan volume mencapai 24.315 penumpang dalam satu hari. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mencatat belasan ribu hingga puluhan ribu penumpang menggunakan layanan kereta cepat Wush selama arus balik Lebaran 2026. Paling tinggi ada 24.000 penumpang harian setelah Lebaran 2026. Manajer Corporation Communication KCIC, Emir Monti, mengungkapkan selama periode arus balik Lebaran 2026, sebanyak 10 hingga 11.000 orang menggunakan kereta cepat Wush.
Puncak sementara angkutan Lebaran 2026 terjadi pada Selasa 24 Maret 2026 dengan volume mencapai 24.315 penumpang dalam satu hari. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan puncak angkutan Lebaran 2025 yang tercatat sebesar 23.462 penumpang atau meningkat sekitar 3,6%. Adapun hingga 29 Maret 2026, tiket yang telah terjual hingga saat ini mencapai sekitar 12.000 tiket. Angka itu diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai sekitar 20.000 penumpang, seiring penjualan yang masih berlangsung hingga waktu keberangkatan terakhir. Sementara itu, selama periode angkutan Lebaran 2026 dari 13 sampai 30 Maret 2026, 293.000 tiket sudah terjual. Peningkatan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur Lebaran sekaligus semakin kuatnya minat masyarakat dalam menggunakan Wush sebagai moda transportasi utama untuk perjalanan antar kota. Tim Liputan, IDEX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perundingan antara Amerika Serikat dan Iran tengah berjalan ke arah yang lebih baik untuk menuju pengakhiran perang. Hal tersebut ditunjukkan dengan kesediaan Iran untuk menerima 15 poin proposal pengakhiran perang yang diajukan oleh Amerika Serikat. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi dari Amerika Serikat maupun Iran apakah kedua belah pihak benar-benar sedang melakukan negosiasi formal, di mana sebelumnya Iran justru menyatakan telah menolak daftar 15 poin syarat gencatan senjata yang disampaikan pemerintahan Trump melalui perantara di Pakistan. Iran juga mengajukan 5 syarat bagi Amerika Serikat untuk pengakhiran perang, termasuk syarat mempertahankan kedaulatan penuh Iran atas Selat Hormuz. Sementara Trump justru mengklaim Amerika Serikat telah mengambil langkah untuk menguasai Selat Hormuz. Di sisi lain, para pejabat dari Pakistan, Arab Saudi, dan Turki telah bertemu sepanjang akhir pekan lalu untuk mencari jalan keluar konflik Amerika Serikat dan Iran. Namun belum dapat dipastikan apakah pertemuan tersebut membuahkan kemajuan yang berarti. So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force has gone, we know that. We destroyed many targets today. Ya, aksi unjuk rasa dengan mengusung tema No Kings yang digelar pada Sabtu pekan lalu diperkirakan diikuti jutaan warga Amerika Serikat di dalam dan luar negeri. Aksi unjuk rasa tersebut memprotes sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump termasuk serangan ke Iran. Jutaan orang diperkirakan turun ke jalan di seluruh Amerika Serikat pada hari Sabtu pekan lalu dalam aksi unjuk rasa nasional yang mengusung tema No Kings. Aksi unjuk rasa tersebut digelar untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Donald Trump. Aksi unjuk rasa No Kings digelar serentak di 50 negara bagian di Amerika Serikat dan juga digelar di 16 negara lainnya. Unjuk rasa ini pun menjadi salah satu yang terbesar yang pernah digelar di Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat memprotes sejumlah kebijakan Presiden Donald Trump antara lain serangan militer ke Iran, kebijakan imigrasi yang terlalu agresif, kenaikan harga minyak dan kebutuhan pokok, serta menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan. Menurut laporan media setempat, unjuk rasa No Kings menargetkan peserta aksi hingga 9 juta warga. Sementara unjuk rasa No Kings sebelumnya yang digelar pada Oktober 2025 diikuti 7 juta pengunjuk rasa di seluruh Amerika Serikat. Demonstrasi tersebut dilangsungkan di tengah anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap Trump. Ketidakpuasan tersebut ditambah dengan sejumlah pendukung garis kerasnya yang turut mengungkapkan rasa frustasi. Berbagai sumber, IDX Channel.